Bukan manusia, Mas. Ternyata bener ini sumber baunya dari dia dan suara rintihan kesakitan juga dari dia, Mas Soto. Hati-hati, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, pada malam kali ini kita diberikan waktu untuk bisa bertemu lagi ya dengan kalian yang di rumah. Dan ini juga alhamdulillah cuacanya di sini terang ya, Mas. Dan ini kalau misal kelihatan di kamera itu bintangnya itu kelihatan teman-teman. Ini kelihatan nggak sih, Mas Soto, bintangnya? Benar. Kayaknya enggak ya, Mas. Enggak, Mas Bun. Ya soalnya ini gelap sih teman-teman. Dan ini juga buat teman-teman di rumah, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat ya dan jangan sampai sakit. Dan jika kalian udah mulai sakit, langsung periksa ke dokter ataupun ke klinik terdekat ya. Jangan sampai tambah parah, itu bahaya buat kalian. Bisa jadi nanti kerja kalian malah terhambat juga. Dan ini juga Mas Soto, gimana Mas kabarnya, Mas? Baik dong, Mas Bun. Alhamdulillah saya juga baik, Mas Soto. Dan ya walaupun ini mungkin hidung saya agak sedikit mampet ya teman-teman, jadi mungkin akan mempengaruhi pembicaraan saya, mungkin agak sedikit ya susah gitu. Dan di sini saya akan menguak mitos yang ada di area ini ya teman-teman, karena di sini tuh ada mitos. Di sini tercium bau busuk teman-teman, dan juga ada suara desahan kesakitan. Di area ini tuh udah terkenal sampai ke beberapa desa ya. Bahkan setiap warga yang lewat sini tuh setiap malam itu pasti mencium bau busuk dan mendengar suara desahan kesakitan. Dan bahkan dari pihak warga itu sudah mencoba untuk mencari sumber dari bau busuk tersebut. Tapi nggak ada kan, biasanya kalau bau busuk itu kalau nggak bangkai hewan, bangkai tikus ataupun yang lainnya ya teman-teman atau Mas Soto, ini nggak ditemukan sama sekali bangkai teman-teman. Jadi ini warga mulai heran, apalagi di sini terdengar suara desahan kesakitan, rintihan kesakitan. Bahkan di sini tuh sebenarnya itu nggak ada rumah sama sekali. Ini tuh jalan penghubung antara desa ya teman-teman. Di sebelah ada desa dan di sana juga desa penghubung ini teman-teman. Jadi ini warga mulai gelisah, takut ada hal yang tidak diinginkan di sini karena sering terdengar suara rintihan dan ada bau busuk, dan warga itu mengaitkannya dengan hal-hal gaib yang seperti itu. Maka daripada itu saya di sini dan Mas Soto akan menguak tentang mitos bau busuk dan suara desahan tersebut. Ini bisa dilihat lokasinya Mas Soto. Ini agak rimbun ya teman-teman. Apalagi sih juga rimbun banget nih. Ini cuman jalan kayak gini di tengah-tengah. Ini mungkin alas ya. Soalnya gak ada rumah sama sekali di sini, bahkan penerangan pun gak ada. Yaudah ini Mas Soto kita langsung mulai aja ya Mas. Yaudah ini sebelum kita mulai baca bismillah dulu teman-teman, supaya penelusuran kita pada kali ini lebih lancar dan gak ada halangan. Baca bismillah Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Yaudah ya Mas Soto kita mulai dulu. Hati-hati Mas. Tapi ini sejauh ini sih dari tadi lokasi kita ke sana menuju sini belum mencium bau busuk ya Mas. Apalagi mendengar suara rintihan kesakitan teman-teman. Semoga aja sih kita bisa menemukan sosok ataupun makhluk gaib yang menimbulkan bunyi itu, desahan kesakitan sama bau busuk teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mas, coba dicek sebelah sana Mas. Tadi saya lihat ada pocongan teman-teman. Cuman ini pocongnya itu menghadap ke sebelah sana, nggak menghadap ke kita. Tapi tadi ada teman-teman. Cuman ini bukan dia kayaknya yang kita cari, soalnya pas saya lihat itu saya nggak merasakan atau mencium bau busuk seperti itu. Ya udah kita lanjut aja. Kita nggak usah ganggu pocong tersebut karena mereka juga nggak mengganggu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas Soto juga waspada ya Mas. Nanti kalau misalnya Mas Soto udah mencium bau busuk sama mendengar suara rintihan kesakitan, langsung bilang aja Mas. Ini belum ada itu ya teman-teman, belum ada suara rintihan ataupun bau busuk.
Atau mungkin kita coba panggil aja ya Mas Oto. Boleh Mas Bun. Udah, kita coba panggil aja biar penelusurannya nggak terlalu lama ya teman-teman, karena ini juga udah ya hampir jam 2 malam ya Mas Oto. Betul Mas Bun. Astagfirullah. Di sini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wahai kamu, sosok atau makhluk yang menghuni di sini, yang menyebabkan bau busuk dan suara rintihan kesakitan, hadir di sini. Saya ingin bertemu dengan kamu. Dan saya di sini nggak berniat untuk mencari masalah dengan kamu, tapi saya hanya ingin bertemu dengan kamu. Sebelum ini belum ada jawabannya teman-teman. Kayak semisal apa ya? Atau mungkin sosoknya itu nggak ada di sekitar sini teman-teman. Karena jalan ini juga cukup panjang ya Mas Oto. Mungkin kita harus ke depan saya lagi kali ya Mas. Boleh Mas Bun. Kita ke depan sana Mas Bun. Iya Mas Oto teman-teman. Soalnya kan tadi di sini saya melakukan pemanggilan tapi nggak ada jawabannya teman-teman. Coba kita depan sana ya Mas. Udah ayo Mas Bun. Ini loh kayak seperti ini, kalau misalnya naik motor sendirian pasti Mas Oto takut ini ya Mas. Kalau naik motor sih nggak takut Mas Bun. Ah jangan bohong Mas Oto. Ini soalnya bisa ngebut Mas Bun. Astagfirullahaladzim. Apalagi lo pakai motor trail. Diam dulu Mas Oto, diam dulu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Siapa kamu? Astagfirullahaladzim, ini teman-teman. Assalamualaikum. Ini tiba-tiba ada yang manggil nama saya ini. Mas Bun. Astagfirullahaladzim. Ini bawa apa Mas Bun? Ini bau busuk teman-teman. Mas, ada suara rintihan juga Mas. Ini bau busuknya menyengat sekali teman-teman. Jangan-jangan ini yang dibawa sama warga kali ya Mas. Ini mitosnya yang di sini teman-teman. Bau busuknya ini menyengat banget. Astagfirullahaladzim. Ini juga terdengar suara rintihan. Astagfirullahaladzim Mas. Ada yang turun di sebelah sana Mas. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini baunya sangat menyengat teman-teman. Assalamualaikum. Ini suara rintihan kesakitannya semakin terdengar jelas. Mas Oto hati-hati ya Mas, baca doa di dalam hati ya Mas. Buat teman-teman juga sambil baca doa. Semakin bau Mas, astagfirullahaladzim. Ini bukan bau dari Mas Foto kan? Enggak lah Mas Bun. Udah mandi belum Mas? Udah Mas Bun. Mas Astagfirullahaladzim. belum mandi. Mas, itu kelihatan di depan Mas, astagfirullahaladzim. Sini Mas. Astagfirullahaladzim. Kelihatan nggak Mas? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Siapa kamu? Mas, sumber baunya dari dia Mas. Astagfirullahaladzim Mas. Bukan manusia Mas. Astagfirullahaladzim. Ternyata bener ini sumber baunya dari dia dan suara rintihan kesakitan juga dari dia Mas Oto. Astagfirullahaladzim. Hati-hati Mas. Assalamualaikum. Siapa kamu dan sedang apa kamu di sini? Mas, bisa dilihat Mas ini Mas, tangannya Mas. Astagfirullahaladzim. Ini dia bukan manusia teman-teman. Kamu seorang haji. Astagfirullahaladzim. Mas, katanya dia itu seorang haji. Bentar. Kamu seorang haji kok? Kenapa kamu seperti ini? Itu muka kamu dan tangan kamu kok ini gosong, muka kamu kok itu penuh luka. Apa yang terjadi sama kamu? Astagfirullahaladzim, Mas Oto teman-teman. Jadi kata Pak Muslih ini, jadi ini namanya Pak Muslih teman-teman. Kenapa mukanya itu bisa seperti itu, terluka seperti itu, dan tangannya kenapa bisa seperti ini? Ini tangannya ini agak sedikit apa ya? Kalau semisal kali itu apa orang yang meninggal terus tenggelam di air kan tangannya agak abu ya Mas Oto, abu-abu
melepuh gitu ini. Ini katanya itu dia itu terkena siksaan kubur Mas Toto. Astagfirullahaladzim. Kamu seorang haji, Pak Musli ini seorang haji. Kenapa bisa terkena siksa kubur, Pak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini baunya sangat menyengat teman-teman. Dan ini beliau, Pak Haji Musli ini menceritakan kepada saya kenapa dia itu bisa disiksa dan kenapa dia bisa seperti ini. Itu karena sewaktu dia hidup, astagfirullahaladzim, bau banget teman-teman Mas Toto. Jadi Mas Toto, sewaktu semasa dia masih hidup, dia itu dulunya itu dikenal sebagai orang yang dermawan, suka membantu, suka bersedekah, suka membagi-bagikan uang kepada anak yatim piatu dan anak-anak duafa yang membutuhkan. Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa dia itu seperti ini? Nah ini teman-teman, jadi dia itu emang suka membagikan uang, suka membantu ke anak yatim piatu, suka membagikan santunan, suka membangun masjid-masjid. Itu semata-mata bukan demi ridho Allah. Hanya pamer gitu maksudnya. Iya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dia itu bukan semata-mata demi ridho Allah, cuman ya lebih untuk seperti yang Mas Toto bilang tadi, lebih ke pamer, lebih ke buat mencari nama gitu teman-teman. Mungkin lebih tepatnya itu pencitraan ya Mas Toto. Astagfirullahaladzim. Dan bahkan dia itu gimana? Astagfirullahaladzim. Dan bahkan ini teman-teman, setiap kali astagfirullahaladzim, setiap kali dia itu sedang melakukan kegiatan pembagian sedekah, misalnya itu sedekah, dia itu selalu minta untuk difoto dan fotonya itu langsung dia upload di sosial media dan dia sebarkan supaya orang-orang tahu bahwa dia ini orang yang dermawan gitu. Maaf, itu tindakan yang buruk ya. Itu bisa dibilang ria atau pamer. Astagfirullahaladzim. Pantas saja kamu terkena siksaan seperti ini. Ini benar-benar parah banget teman-teman nih. Maaf, saya boleh pegang tangan kamu? Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa, nanti saya bisa minta ini. Nih. Maaf, bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas, ini tangannya nih. Kelihatan kan Mas? Bisa di zoom kalau kurang jelas. Beda lah. Ini kalau tangan manusia ini seperti normalnya. Ini dia, aduh. Ini bisa hancur ini tangannya nih. Mukanya juga penuh dengan luka, itu sampai, maaf, merah-merah seperti itu. Itu luka semua teman-teman. Dan kata dia juga bukan cuma tangan sama mukanya, tapi seluruh badannya. Seluruh badannya itu seperti ini. Bahkan di bagian belakangnya ini katanya teman-teman. Ini itu merah semua. Dan bagian dada sama sini perutnya itu sampai tulang-tulangnya itu kelihatan. Astagfirullahaladzim. Terus kenapa kamu di sini? Jadi benar kamu yang suka menyebarkan bau busuk dan suara rintihan kesakitan ini dari kamu? Astagfirullahaladzim. Apa? Kamu meninggal di sini? Gara-gara apa? Di mana kau meninggalnya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim teman-teman. Jadi sewaktu dia ini kan orang kaya, Pak Haji ini orang kaya, dia itu mempunyai banyak kebun, mempunyai banyak tanah, dan dia itu berniat untuk, ini sebenarnya tanah milik Pak Haji ya teman-teman, Pak Haji Musli. Nah, dia itu berniat untuk menyumbangkan tanah ini ke sebuah pondok pesantren. Nah, seperti biasa, dia itu ingin ya memamerkannya lah Mas Toto. Dia itu datang ke sini dengan ya pengurus pondok pesantren. Terus dia itu meminta foto, sengaja ingin buat itu untuk disebarkan ke sosial media untuk supaya orang-orang tahu dia ini ingin membuat pondok pesantren di sini. Cuman naasnya dia itu sewaktu di sini itu terjadi hujan besar
ada petir juga, dan dia itu kena longsoran tanah di sini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi iya, tanya dia. Dan ini tubuhnya itu katanya terkubur di sini. Walaupun sekarang udah dibawa, udah berhasil dievakuasi. Kejadian itu kapan ya? Astagfirullahaladzim. Katanya hampir 5 tahun teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini bener ternyata mitos ini juga udah lama teman-teman. Bau sekali. Kau minta saya doakan supaya kamu terbebas dari siksa kamu. Saya bisa bantu doakan kamu, tapi saya nggak bisa membebaskan kamu dari penderitaan kamu, dari siksa kamu, karena itu udah jadi sanksi harus kamu terima. Dan jika kamu ingin teringankan siksa kamu harus merelakan tanah ini dan yang lainnya supaya kamu itu bisa terbebaskan dari siksa kamu. Kamu harus menyumbangkan ini dan kamu itu harus mengharapkan ridho dari Allah. Kau mau? Astagfirullahaladzim. Baik, jika emang kamu mau, saya akan mendoakan kamu, bantu doa kamu supaya kamu bisa tenang. Walaupun saya nggak bisa membahas kamu, yang penting saya itu bisa meringankan sedikit dengan doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mas Soto, ini berdoa ya supaya Pak Musli ini nggak bisa ada di sini lagi, supaya bisa kembali ke alamnya, dan supaya bau atau mitos yang ada di sini itu, bau busuk, suara rintihan kesakitan itu bisa hilang. Semoga aja ya Mas Soto. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lebih baik sekarang kamu akan saya doakan dan kamu pergi dari sini, jangan kembali ke sini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mas Soto, teman-teman berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah Mas dalam hati Mas. Kembali ke alam kamu yang seharusnya. Jangan kamu ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas, baunya udah menghilang Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Ini pelajarannya buat kalian teman-teman, jika kalian itu ingin menyumbangkan sesuatu, bersedekah dan membantu orang, itu lebih baik jangan suka dipamer-pamerkan ya, jangan suka diriakan. Apalagi jika itu kalian itu emang nggak mengharapkan ridho Allah, cuman ingin mencari nama atau pencitraan ya Mas, zaman sekarang namanya. Itu sangat berbahaya, karena itu kalian nggak dapat pahala, tapi malah kalian itu mendapatkan dosa teman-teman. Dan ini bisa juga jadi contoh Pak Haji Musli ya, itu seorang haji aja itu bisa terkena azab, apalagi kita yang ya seperti ini. Jadi lebih baik jika ya seperti yang saya bilang, kalian itu jangan suka pamer, jangan suka riya. Dan mungkin nanti juga saya akan bilang ke pihak keluarganya, ini juga mungkin videonya akan saya berikan dulu ya Mas, ke pihak keluarganya. Dan saya akan berdiskusi supaya ini kan tanah niat awalnya itu untuk dibikin pondok pesantren ya Mas Soto. Ini tanahnya itu agak luas kayaknya kalau nggak salah sih dari penglihatan saya. Mungkin saya akan sarankan ke pihak keluarganya supaya tanah ini tuh dibikinkan pondok pesantren gitu. Dan biar Pak Haji Musli itu didoakan sama anak-anak santri dan pihak keluarga juga. Ya ini sekedar pembelajarannya teman-teman. Kalau kalian mau bersedekah, bersedekah aja ikhlas, mengharapkan ridho Allah. Dan jangan suka bilang-bilang, soalnya itu ya anak-anak zaman sekarang ya terutama ya, itu gembarnya itu pamer-pamer, suka inilah semisal bersedekah ke anak yatim, terus kan banyak yang suka kayak gitu, terus difoto, diposting ke sosial media biar dikomen, dipuji sama orang-orang, wah ini anak baik, ini orang baik, suka berbagi-bagi. Itu jangan, itu bahaya teman-teman. Itu bisa menimbulkan pertama kali itu sombong, itu ria, pamer ya. Itu bahkan bisa menimbulkan banyak
pro dan kontra. Ada yang semisal nggak suka sama kalian atau gimana, itu kan banyak juga. Jadi lebih baik kalian itu harus hati-hati, jangan suka pamer-pamer, jangan suka ria-ria, jangan suka ya menolong terus diupload, itu jangan. Lebih baik kalau misal kalian membantu ya bantu aja dengan ikhlas mengharapkan ridho Allah. Jangan untuk pencarian nama, jangan untuk pencitraan, itu nggak baik. Dan ini mungkin akan saya tutup ya Mas, karena mitosnya alhamdulillah udah terkuak. Dan juga ini saya rasa sih arwah dari Pak Haji Musli udah nggak ada di sini lagi ya. Semoga beliau itu tenang dan semoga siksa kuburnya diringankan. Jadi ingat buat teman-teman yang belum berlangganan, segera berlangganan ya. Karena saat kalian itu berlangganan, kalian itu akan mendapatkan video yang lebih menarik lagi, lebih menghibur kalian. Dan tonton dari awal sampai akhir, jangan di skip iklannya teman-teman, biar kami lebih semangat lagi dalam menghibur kalian. Yaudah ini Mas Oto, kita langsung pulang aja ya Mas. Mungkin besok paginya atau nanti paginya kita cari rumah keluarga milik Pak Haji Musli. Yaudah ini buat teman-teman di rumah, ingat pesan saya, jangan suka ria, jangan suka pamer. Kalau bersedekah itu bagus, tapi jangan buat dipamerkan, jangan buat diupload di sosial media, itu jangan. Itu sekedar yang biasa saya sampaikan kalian. Mungkin jika ada salah-salah kata dari saya itu mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim. Yaudah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, kita kembali ke mobil Mas. Mobilnya agak jauh juga Mas. Tapi ini udah hilang baunya ya Mas.